Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Lauza Uswatun Hasanah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika, semester 5, kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, di mana beliau telah membimbing saya dan membantu saya dalam proses pembuatan proposal penelitian ini. Judul dari proposal penelitian yang saya buat yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMPN 2 Sumberjaya di masa pandemi. Yang melatar belakangi saya dalam mengambil dan mengangkat masalah penelitian ini yaitu karena saat ini negara Indonesia tengah mengalami masa pandemi, di mana dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang dan mengharuskan interaksi antara individu diminimalisir terlebih dahulu dan bahkan diganti dengan kebijakan atau kegiatan work from home atau kerja dari rumah dan school from home atau sekolah dari rumah. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama pada bidang pendidikan, karena para pendidik tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Para pendidik merasa khawatir apakah materi yang telah mereka sampaikan telah tersampaikan dan telah dipahami dengan baik ataukah tidak oleh peserta didik. Dan mereka juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah proses kegiatan pembelajaran tersebut telah berjalan dengan baik ataukah tidak. Dan mereka juga tidak dapat memastikan apakah tujuan dari proses pembelajaran tersebut telah tercapai ataukah tidak. Selain metode pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran, kemungkinan motivasi belajar juga dapat mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran dan tujuan atau hasil dari pembelajaran tersebut. Karena motivasi belajar itu sendiri merupakan dorongan atau hasrat atau keinginan yang berasal dari diri siswa untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Dan untuk mencapai prestasi belajar yang dengan baik tersebut, siswa juga harus memahami dan mengerti setiap konsep yang dipelajari. Jika materi yang disampaikan oleh guru adalah materi matematika, maka peserta didik juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan menguasai materi yang disampaikan tersebut. Dari itu, dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui apakah pengaruh dari motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, sehingga setelah kita mengetahui pengaruh dari motivasi belajar tersebut, kita dapat mencari solusi dan dapat mengatasi bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar pada siswa tersebut sehingga proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik. Sehingga masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu belum diketahuinya pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMPN 2 Sumberjaya di masa pandemi. Lalu pertanyaan yang diangkat dan ditanyakan dalam penelitian ini yaitu apakah pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMPN 2 Sumberjaya di masa pandemi. Berikutnya yaitu tinjauan literasi. Dalam tinjauan literasi ini, yang pertama ada konsep atau variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ada motivasi belajar, di mana motivasi sendiri merupakan sebuah hasrat, dorongan, atau perasaan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan usaha
semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan yang telah dia tetapkan. Sedangkan belajar sendiri merupakan sebuah kegiatan atau proses yang dilakukan seseorang secara sadar untuk mendapatkan sebuah perubahan, baik itu perubahan perilaku maupun pengetahuan, dengan melakukan kegiatan pelatihan maupun pembimbingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan sebuah hasrat atau dorongan atau perasaan yang terdapat atau berasal dari diri seseorang siswa untuk mencapai sebuah perubahan, baik itu perubahan perilaku maupun perubahan dalam segi pengetahuannya dengan melakukan kegiatan pelatihan maupun pembimbingan ataupun pembelajaran yang dilakukan. Jadi hal ini sesuai dengan pendapat dari menurut Clayton Aldever dalam Nassar 2004 halaman 42 yang mengatakan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar semaksimal mungkin. Sedangkan pemahaman konsep itu sendiri merupakan kemampuan atau kelebihan seseorang dalam menyerap informasi atau pengetahuan yang dia dapatkan. Seseorang dapat dikatakan telah memahami materi atau konsep atau suatu konsep, maka seseorang itu dapat menjelaskan dengan bahasanya sendiri dan dapat memberikan contoh mengenai materi atau konsep yang telah dia pahami. Dan dia juga dapat menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan atau berkaitan dengan materi yang telah dia pahami. Selanjutnya yaitu teori yang relevan dengan penelitian yang saya buat. Yang pertama ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini kenapa bisa relevan? Karena dalam teori konstruktivisme ini menjadikan peserta didik sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran ini, dan guru atau pendidik yaitu bertugas sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan keadaan saat ini, di mana peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dalam proses pembelajaran dan pendidik memfasilitasinya dengan memberikan materi pembelajaran melalui dalam bentuk PowerPoint atau video. Kemudian peserta didik diminta atau dituntut untuk mandiri mencari lebih informasi yang sesuai melalui referensi-referensi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme ini dikatakan proses belajar berlangsung yaitu jika adanya proses stimulus dan respon, di mana stimulus itu diberikan oleh guru dengan memberikan sebuah materi atau informasi dan pengetahuan yang lainnya, sedangkan respon itu diberikan oleh peserta didik atau siswa dengan merespon atau menanggapi informasi atau materi yang telah diberikan oleh pendidik. Ini juga sesuai dengan penelitian yang saya buat, di mana pendidik memberikan stimulus dengan cara memberikan materi melalui internet atau PPT, dalam bentuk PPT ataupun video. Sedangkan siswa memberikan respon dengan mempelajari dan mencari tahu atau memperluas pengetahuannya mengenai materi yang diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian sebelumnya. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang saya lihat dari beberapa jurnal penelitian, dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa sangat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap
kemampuan pemahaman konsep maupun hasil belajar ataupun prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Hal diantaranya yaitu menurut Gulham Hamdu dan Lisa Agustina pada tahun 2011, di mana judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Indrianti Endang Mulyaningsih pada tahun 2014 dengan judul penelitiannya adalah pengaruh interaksi sosial keluarga, motivasi belajar dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa semakin intensif siswa melakukan interaksi sosial dengan keluarganya, maka akan semakin besar pula motivasi belajar yang dimilikinya. Dan karena motivasi belajar yang dimilikinya itu besar, maka prestasi belajarnya juga meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa antara interaksi sosial keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar itu saling mendukung dan berhubungan sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Cleopatra pada tahun 2015 yang judul penelitiannya yaitu pengaruh gaya hidup dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika, di mana hasil dari penelitian itu dapat diketahui bahwa pengaruh motivasi belajar sangat besar terhadap prestasi belajar matematika yang dipresentasikan sebesar 93,1% dan dibandingkan dengan pengaruh yang lain yaitu gaya hidup yaitu hanya sebesar 6,9% saja. Yang terakhir yaitu desain dan metode penelitian. Desain dan metode penelitian yang saya akan buat yaitu rancangannya. Pertama, saya akan mengumpulkan beberapa siswa SMP kelas 7 SMPN 2 Sumberjaya yang berada di sekitaran rumah saya. Kemudian saya akan memberikan skala motivasi berupa angket, di mana di dalamnya berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar motivasi belajar. Setelah mereka mengisi skala motivasi tersebut, saya akan memberikan sebuah atau salah satu materi yang terdapat dalam materi kelas 7 SMP. Kemudian saya menjelaskan materi tersebut dan memberikan beberapa siswa tersebut waktu untuk memahami materi tersebut selama 1 hari. Kemudian keesokan harinya saya akan memberikan tes hasil belajar berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan dengan konsep atau materi matematika yang sebelumnya saya berikan. Setelah mereka mengisi, maka didapatlah data untuk penelitian ini. Karena saya mengambil atau mengumpulkan datanya secara langsung kepada subjek penelitian yaitu siswa, maka penelitian ini menggunakan data primer, dan karena dalam pengukuran atau pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran atau teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik pengukuran, maka penelitian ini mendekati kuantitatif. Selanjutnya yaitu setelah datanya didapat dan diukur, data tersebut akan dibandingkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi. Berdasarkan atau dari hasil data-data yang dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini merupakan hubungan sebab akibat. Tetapi karena
variabel independennya tidak dapat dimanipulasi, maka termasuk ke dalam causal comparative research. Demikian presentasi atau pemaparan mengenai proposal penelitian yang saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 7 SMPN 2 Sumberjaya di Masa Pandemi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemilihan kata maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.